Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Bayu dan Pak Takdir. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melakukan Vikon siang ini ya. Kegiatan siang ini adalah lanjutan daripada kegiatan Vikon sebelumnya. Yang sebelumnya kita laksanakan adalah sosialisasi ya tentang program supervisi. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu ingin mencari tahu, mencari informasi tentang kesiapan dari Pak Takdir dan Pak Bayu untuk melaksanakan supervisi pada hari Sabtu tanggal 17 nanti. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah disiapkan ya setakat ini? Mungkin Ibu mulai dulu dari Pak Bayu ya. Pak Bayu, nanti pada saat supervisi itu mata pelajaran apa yang akan Bapak ajarkan? Saya karena guru PJOK, mungkin saya akan mengambil mata pelajaran PJOK untuk disupervisi. Ya baik. Selanjutnya KD apa atau indikator apa yang akan Bapak ajarkan? KD-nya untuk yang pengetahuan itu menerapkan prosedur kombinasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor serta manipulatif dalam permainan olahraga bola kecil. Pada saat pertemuan nanti itu materinya bola kasti. Oh gitu, jadi materinya untuk mempraktekkan permainan bola kasti. Baik, berarti permainan bola kasti ya. Yep. Selanjutnya metode apa yang Bapak gunakan nanti itu? Metodenya mungkin bisa dua, Bu. Yang pertama mungkin demonstrasi, yang kedua itu praktek latihan, karena di olahraga kan lebih banyak keterampilannya daripada pengetahuannya. Jadi mungkin dua metode itu yang saya rasa cocok untuk supervisi nanti. Baik, baik. Selanjutnya Ibu ingin tahu kira-kira nanti alat dan bahannya seperti apa itu? Alatnya yang pertama itu bola kasti, yang kedua itu tongkat pemukul. Nanti ketika dipraktekkan oleh anak mungkin bisa menggunakan bola apa saja, gulungan kertas, dan tongkat pemukulnya bebas apa saja. Yang jelas indikator dari KD tadi tercapai, yaitu cara melempar bola, menangkap bola, dan cara memukul bola. Baik, baik. Kemudian buku apa yang Bapak pakai, Pak? Buku sejauh ini buku yang dipakai buku PJOK untuk kelas 5. Ada beberapa penerbit yang saya gunakan, yang mana yang relevan terhadap pembelajaran dan bisa saya kembangkan di sekolah, itu yang saya pakai. Oke. Kemudian bisa Bapak ceritakan sedikit ya tentang tahapan dari pembelajaran Bapak? Untuk tahapannya, Bu, pertama mungkin saya menyiapkan anak-anak pembelajarannya daring. Saya menyapa dulu anak-anak via WA Group. Setelah itu saya minta anak-anak untuk mengakses video pembelajaran melalui Google Drive, dan meminta anak-anak untuk mengamati dan juga melihat video itu sampai dengan selesai. Setelah selesai melihat video, saya buka sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, saya menerangkan apa-apa yang belum dimengerti oleh anak-anak. Lalu setelah itu terakhir baru meminta anak-anak untuk membuat tugasnya itu
kan sudah dia tonton tadi, melakukan penilaian. Penilaiannya nanti berbentuk penilaian keterampilan dan ada juga penilaian untuk pengetahuannya melalui Google Form. Gitu. Baik. Kemudian kira-kira perangkat-perangkat tertulis persiapannya seperti apa? Ada yang sudah Bapak siapkan? Sampai saat ini ya untuk RPP sudah saya siapkan, terus penilaian, daftar penilaian semua sudah saya siapkan, juga daftar hadir anak, sampai nanti di akhir mungkin saya akan menyiapkan pengayaan media mengumpulkan tugasnya. Baik, bagus sekali persiapannya. Baik Pak, kira-kira nanti nih Pak ya, perkiraan Bapak saat Bapak melaksanakan supervisi nanti, perkiraan Bapak itu kira-kira materi apa atau bagian yang mana yang Bapak anggap sulit? Untuk permainan bola kasti sebenarnya mudah semuanya, Bu. Hanya mungkin anak-anak terkendala ketika masuk ke memukul bola. Karena dia harus menggunakan alat yaitu tongkat untuk memukul bola yang dilempar yang sedang melambung. Mungkin masalahnya agak sulit di situ. Cuma nanti ketika proses pembelajaran di grup paguyuban saya minta untuk masing-masing wali murid untuk dapat membantu proses ketika pembelajaran itu berlangsung. Ketika mereka membuat tugas untuk mempraktekkan memukul bola tadi, saya minta bantuan dari wali murid untuk membantunya supaya yang awalnya sulit bisa lebih mudah. Ya, semoga ya Pak ya, apalagi sekarang dalam keadaan pandemi siswa kita tidak hadir, tidak tatap muka. Mungkin ini suatu tantangan besar buat Bapak ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa dioptimalkan, bisa ditunjukkan mungkin dengan tadi video ya, dengan bantuan orang tuanya, praktek melempar bolanya ya. Dan mungkin nanti pendalamannya yang lebih dalam tentu nantilah waktu saat tatap muka. Ini suatu kendala bagi kita nih praktek olahraga nih. Ini kalau pelajaran lain oke ya. Ya sangat luar biasa ya. Cari aja solusinya bagaimana supaya itu tercover dengan baik ya Pak. Siap. Selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa melakukan pembelajaran nanti? Kompetensi yang akan dimiliki siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran dari permainan bola kasti ini, siswa itu mampu melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Itu yang pertama, siswa dapat melakukan lemparan yang terarah tepat kepada tujuan, lalu juga mampu menangkap bola, baik itu bola melambung, bola mendatar, dan juga yang terakhir siswa mampu melakukan pukulan dari permainan bola kasti. Ketika tiga-tiganya sudah mampu mereka lakukan, mereka bisa bermain mainan bola kasti itu dalam satu tim. Hanya pada saat pandemi ini nggak bisa mereka berkumpul untuk bermain bersama. Jadi ketiga teknik dasar itu diasah. Nanti mungkin ketika tatap muka mereka bisa di sekolah untuk bermain bersama. Baik, terima kasih keterangannya luar biasa ya. Itu adalah perjuangan. Perjuangan seorang guru olahraga ya nanti menghadapi pandemi ini ya. Harusnya itu dapat tercover keterampilan-keterampilan siswa ya. Namun ini menjadi satu kendala yang tak tersampaikan secara maksimal. Mungkin yang terakhir Pak Bayu pertanyaannya, apa kira-kira yang perlu mendapat perhatian khusus bagi Pak Bayu untuk pembelajaran Pak Bayu Pak?
karena ini pelajarannya daring, Bu. Jadi ketika untuk mereka mengakses video itu tidak ada, mungkin handphonenya di bawah orang tua atau tidak punya paket, itulah yang menjadi perhatian khusus tentunya buat saya, karena apa yang saya berikan tidak sampai kepada mereka. Jadi mungkin sebagai solusinya saya bisa ya berdekatan rumahnya mungkin bisa berbagi untuk mengakses video, dan juga saya akan membuat video dengan kapasitas yang terjangkau, artinya tidak terlalu banyak memakan kuota bagi anak didik tadi. Terus juga saya memudahkan mereka untuk mengumpulkan tugas dengan membuat video yang durasinya pendek, yang jelas apa yang mereka lakukan sudah memenuhi kompetensi dasar yang saya inginkan. Mungkin itu jadi perhatian khusus buat saya. Ya, baik Pak. Semoga semua usaha Bapak itu nanti ya terrealisasi, dan mudah-mudahan nanti Bapak dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah Bapak persiapkan ya. Terima kasih informasinya Pak Bayu. Selanjutnya saya minta informasi dari Pak Takbir. Pak Takbir, sehat ya? Jadi nanti Pak Takbir ini kelas 5 ya Pak ya? Iya Bu, kelas 5 Bu. Kelas 5, berarti nanti saat Bapak melaksanakan pembelajaran pada supervisi nanti, KD apa Pak kira-kira yang ingin Bapak sampaikan? Iya Bu. Ini kan kalau kelas 5 ada kita untuk wali kelas, untuk mengajar kelas 5 ini wali kelasnya itu ada matematika dan tema. Di sini saya ngambil matematika dengan KD menjelaskan 3.4 menjelaskan skala melalui DENA. Baik, berarti fokus ke mata pelajaran matematika ya? Ya. Baik. Kira-kira nanti Bapak menggunakan metode apa untuk pelaksanaan pembelajarannya? Oke Bu, metodenya nanti pembelajaran berbasis masalah. Jadi anak-anak diberikan masalah tentang skala ini, nanti dia akan merumuskan sendiri. Nanti habis itu baru kita diskusikan apa yang hasil, bagaimana hasilnya itu. Baik. Kemudian alat dan bahan apa yang Bapak gunakan untuk menunjang pembelajaran nanti? Di sini untuk bahannya atau apa, menggunakan buku, habis itu nanti ada video yang saya kirimkan ke siswa, itu video tentang konsep skala dan DENA. Gitu. Iya. Baik. Kemudian coba Bapak ceritakan sedikit tentang tahapan pembelajaran Bapak nanti. Oke Bu. Awal nanti siswa itu mengamati video tentang konsep skala dulu Bu. Setelah itu baru nanti dikasih masalah itu ya tentang skala itu Bu. Setelah itu siswa berdiskusi, karena dia tidak bisa diskusi dengan temannya di sekolah, jadi bisa dengan orang tua. Nah, jadi nanti baru kita dikumpulkan hasilnya, baru nanti dirembukan dengan guru gitu. Oh ya Pak. Baik. Nanti jangan seperti biasa. Ada soal-soal nanti dikasih untuk penilaiannya nanti Bu. Oh gitu. Baik Pak, masukkan saja. Walaupun dengan daring, jangan lupa
urutan pembelajaran kita itu tetap masih pembukaan, bagian inti, dan penutupnya tetap ya Pak, jangan dilupakan ya. Iya, Bu. Nah, Itu ya. untuk bagi saja, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk perangkat-perangkat secara tertulis, apa saja yang sudah Bapak siapkan, Pak? Iya, Bu, RPP sudah, terus rubrik penilaian sama buku dan medianya udah, Bu, gitu. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kira-kira materi apa yang Bapak anggap sulit pada saat menyampaikan pembelajaran nanti? Ini, Bu, yang pertama siswa kita ini sebelumnya belum melihat angka sampai 1 juta. Nanti itu perbandingan skala itu ada angkanya sebanyak itu, Bu. Jadi susahnya itu dia tak tahu yang mana 1 juta, ratusan masih belum, Bu, karena mau masuk kelas 5 ini, Bu. Nah, Baik. itu kendala sedikit, Bu, ya. Apalagi terkait dua angka dan pembagian dua angka belum bisa gitu, Bu. Masih banyak yang belum gitu, Bu. Itu aja, Bu. Baik, mungkin Bapak lebih sederhanakan materinya, jangan terlalu luas karena kita juga melalui daring ya. Jadi materi coba dipersempit dikit ya. Takutnya nanti kalau terlalu luas, Bapak kehabisan waktu, tak tersampaikan semua materi yang Bapak ajarkan ya. Bapak ini kan diteliti lagi ya, pilih yang paling perlu sekali Bapak sampaikan pada saat pembelajaran nanti ya Pak ya. Dipersempit sedikit ya. Kemudian Pak, kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah nantinya Bapak melaksanakan pembelajaran ini nanti? Oke, yang pertama itu, Bu, siswa mampu mencari skala pada peta atau denah, Bu. Nah, yang kedua itu siswa dapat mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala pada denah gitu. Kedua. Ya baik. Tapi nanti juga tujuan pembelajarannya jangan terlalu banyak. Takutnya dengan waktu yang tersedia tidak terpenuhi gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Terakhir Pak, dari pembelajaran Bapak tadi yang semuanya tadi, kira-kira tadi yang mendapat perhatian khusus untuk pembelajaran itu, yang mana Pak? Bagian yang mana? Oh, yang untuk ini ya, Bu. Yang tadi itulah, Bu, perkalian kita sama pembagian tuh belum mantap siswa, Bu. Jadi untuk skala ini kan perbandingan, Bu, pada peta dan denah gitu. Jadi apalah itu, Bu, untuk kedepannya itu perbaikan dulu gitu, Bu. Ya baik, di situ ya Pak ya. Titik fokusnya di situ ya Pak ya. Mungkin nanti Bapak bisa angkat yang di titik fokus tadi ya. Baik, terima kasih atas informasi persiapan untuk supervisi Pak Takdir dan Pak Bayu. Mungkin untuk ikon hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan ya semoga dilancarkan saat pembelajaran nanti ya. Terima kasih. Tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu, Pak Takdir. Sama, Bu.